Setelah perjalanan dagang pertama ke Syam bersama pamannya, Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW terus mengasah kemampuan bisnisnya. Saat berusia 25 tahun, beliau dipercaya oleh seorang saudagar kaya raya dan terhormat di Mekah, Khadijah binti Khuwailid, untuk memimpin rombongan dagangnya ke Syam. Khadijah adalah seorang janda kaya yang memiliki reputasi tinggi di kalangan masyarakat Quraisy, tetapi meskipun kaya dan berpengaruh, ia lebih memilih untuk hidup dengan penuh kehormatan dan kesederhanaan. Khadijah, yang mengetahui reputasi Nabi Muhammad sebagai orang yang amanah, jujur, dan berintegritas, tertarik untuk memanfaatkan keterampilan dagang Nabi. Ia memberikan kepercayaan penuh kepada beliau untuk menjalankan bisnisnya yang ternyata membawa hasil luar biasa. Nabi Muhammad menunjukkan keahlian dalam berdagang dan kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan para mitra dagang. Keberhasilan perjalanan dagang tersebut tidak hanya meningkatkan status Khadijah di Mekah, tetapi juga membuatnya semakin mengagumi karakter Nabi Muhammad. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad tidak hanya berhasil memperoleh keuntungan yang besar bagi Khadijah, tetapi juga menunjukkan ketulusan dan moralitas tinggi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Setelah keberhasilan perjalanan dagang tersebut, Khadijah mulai mengagumi lebih dalam lagi sikap Nabi Muhammad. Kejujuran dan ketulusan yang beliau tunjukkan dalam setiap langkah hidupnya, terutama dalam urusan bisnis, telah memikat hati Khadijah. Tidak hanya sebagai seorang pedagang yang handal, Nabi Muhammad juga menunjukkan etika moral yang sangat tinggi dalam setiap transaksi. Dalam masyarakat yang sering terjebak dalam penipuan dan kebohongan, Nabi Muhammad menjadi sosok yang sangat berbeda, memancarkan cahaya kejujuran yang sangat langka. Khadijah, yang telah lama menghindari kejahatan dan kebohongan dalam kehidupan bisnisnya, merasa sangat terkesan dengan Nabi Muhammad. Tidak hanya sekadar pedagang yang berhasil, Nabi Muhammad juga memiliki sifat luhur yang jarang ditemukan di dunia yang materialistik saat itu. Kejujuran beliau tidak hanya dalam hal finansial, tetapi juga dalam hal pengendalian diri, kesederhanaan, dan pengabdian terhadap prinsip moral yang tinggi. Hal ini membuat Khadijah semakin tertarik pada beliau, dan keinginan untuk mengenalnya lebih jauh mulai tumbuh dalam hatinya. Seiring dengan semakin mendalamnya perasaan Khadijah terhadap Nabi Muhammad, ia memutuskan untuk mengajukan pernikahan dengan beliau. Meski Nabi Muhammad jauh lebih muda, usia 25 tahun, sedangkan Khadijah sudah berusia 40 tahun, hal ini tidak menghalangi niat Khadijah yang tulus. Di tengah kedudukan beliau yang tinggi dan banyaknya calon suami potensial, Khadijah memilih Nabi Muhammad karena sifat mulia yang dimilikinya. Keputusan ini bukan hanya berdasarkan ketertarikan pribadi, tetapi juga berdasarkan rasa hormat yang mendalam terhadap karakter dan integritas Nabi Muhammad. Pernikahan mereka disaksikan oleh keluarga dan sahabat terdekat, dan menjadi salah satu ikatan yang penuh berkah dalam sejarah hidup Nabi Muhammad. Walaupun Khadijah telah menjadi janda dengan anak-anak dari pernikahannya sebelumnya, ia menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahannya dengan Nabi Muhammad. Hubungan mereka bukan hanya didasari oleh cinta dan kasih sayang, tetapi juga saling menghormati dan mendukung dalam segala hal. Nabi Muhammad tidak hanya menjadi suami yang setia, tetapi juga sahabat dan pendamping hidup yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Khadijah. Kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad dan Khadijah adalah contoh keharmonisan dan kasih sayang yang luar biasa. Meskipun keduanya memiliki latar belakang yang berbeda, hubungan mereka saling melengkapi dan saling mendukung. Khadijah, yang lebih tua, telah merasakan banyak pahit manis kehidupan. Namun bersama Nabi Muhammad, ia menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nabi Muhammad pada gilirannya menemukan sosok yang sangat mendukung dan mencintainya tanpa syarat. Khadijah adalah sosok yang selalu ada di sisi Nabi Muhammad, memberikan dukungan moral dan emosional. Kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi dengan kasih sayang, ketulusan, dan kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Nabi Muhammad selalu menghargai Khadijah sebagai istri yang luar biasa dan selalu menyebutnya dengan penuh rasa hormat dan kasih. Kehidupan mereka sebagai pasangan adalah cermin dari kehidupan yang penuh kedamaian, saling mendukung, dan penuh kasih. Dari pernikahan yang penuh cinta ini, lahirlah beberapa anak yang menjadi bagian penting dalam kehidupan Nabi Muhammad dan Khadijah. Anak pertama mereka adalah Qasim, yang sayangnya meninggal saat masih kecil. Meskipun kehilangan anak yang sangat mereka cintai adalah kesedihan yang mendalam,
Nabi Muhammad dan Khadijah tetap kuat dan saling mendukung dalam menghadapi duka. Selain Qasim, Nabi Muhammad dan Khadijah juga memiliki beberapa anak perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Fatimah, putri bungsu mereka, kelak akan menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Keempat putri ini tumbuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tua mereka dan memiliki peran besar dalam kehidupan Nabi Muhammad, baik sebelum maupun setelah kenabian. Abdullah, anak lelaki mereka yang lain, juga merupakan bagian dari keluarga yang penuh berkah ini. Meskipun kehidupan keluarga mereka dipenuhi dengan tantangan dan cobaan, keluarga Nabi Muhammad dan Khadijah selalu menunjukkan cinta dan kebersamaan yang luar biasa. Anak-anak mereka menjadi bagian penting dari perjalanan hidup Nabi Muhammad, dan kontribusi mereka terhadap perkembangan dakwah Islam sangatlah besar. Khadijah tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga pendukung terbesar Nabi Muhammad, baik sebelum maupun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Sebelum kenabian, Khadijah adalah sosok yang memberikan dukungan finansial dan emosional kepada Nabi Muhammad. Kehidupan Nabi Muhammad yang sederhana tidak membuat Khadijah ragu untuk mempercayai beliau dalam segala urusan. Bahkan, ketika Nabi Muhammad memulai perjalanan dakwahnya, Khadijah selalu berada di sisi beliau, memberikan kekuatan dan keyakinan. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, Khadijah adalah orang pertama yang mempercayai beliau dan mendukungnya tanpa keraguan. Ketika Nabi Muhammad merasa cemas dan takut setelah wahyu pertama, Khadijah tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga meyakinkan beliau bahwa beliau adalah seorang Rasul yang dipilih oleh Allah. Dalam masa-masa sulit, Khadijah adalah sosok yang memberi kelegaan bagi Nabi Muhammad, memberikan dukungan yang tidak ternilai harganya. Keberadaan Khadijah di sisi Nabi Muhammad merupakan salah satu sumber kekuatan utama beliau dalam menjalankan dakwahnya. Keteguhan hati Khadijah dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad membuatnya menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Beliau adalah wanita pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan peranannya dalam menyebarkan Islam sangat besar, bahkan sebelum wahyu pertama diterima oleh Nabi Muhammad. Tidak hanya sebagai istri, Khadijah juga menjadi contoh keteladanan dalam kesetiaan, keberanian, dan keimanan yang kuat, yang akan dikenang oleh umat Islam sepanjang zaman. Dengan demikian, pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah tidak hanya menjadi kisah cinta yang indah, tetapi juga perjalanan penuh berkah yang membentuk dasar dari dakwah Islam yang kelak mengubah dunia.